Iya ya, suaranya udah sama kasarnya, jadi ya kayaknya memang harus diganti. Tapi ya top one ini sebenarnya cukup bagus aditifnya. Aditifnya berfungsi beda dari aditif lain-lain. Beda dari aditifnya Prima XP. Beda dari aditifnya Amsoil atau mobil super atau modul multi power atau dari Atro. Beda sifat aditif. Cocok kalau untuk motor kecepatan menengah. Tuh sama motor CBR, halusan suara di motor CBR, padahal itu motor Honda. Tuh Honda PCX juga lebih halus suara mesinnya. Ya wes lah, aditifnya oke, tapi bahan oli nggak oke. Menurut penulis seperti itu. Ini pemakaian 124 km. Ya wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf penulis tadi nggak bisa lihatkan waktu olinya di drain, tapi ini panas dan encer sekali. Olinya juga sudah encer sekali, bau bensin ini. Warna kayak gini, ungu ya. Jadi ini olinya sudah memang waktunya diganti. Kilometer 124 ya. Jadi penulis sudah tunjukkan tadi suara mesin udah kasar. Jadi oleh karena itu penulis makanya pilih ganti. Terus untuk penggantinya oli ESO ESO 02 J290 mungkin 2002 ya, 17 nggak tahu lah. ESO 4T semi-sintetik, gambar motor lagi, artinya bisa untuk motor lagi. Superior shear stability Exxon ya, ISO 15W50. Wes, ini yang mau penulis pakai. Oh, olinya ada logonya ya. Ini penutupnya juga ada pelindungnya, ada logonya ESO ya. Ya wes, ini nanti penulis mau pakai ya, mungkin besok diuji oli, entah lawan oli mana ya. Warnanya bening ya ternyata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis pakai oli ESO Pace ya, buatan Exxon. Olinya oli motor, gambar motor. Nggak ada jaso-jasoan karena belum ada jaso saat itu. Tapi apa cenderungnya? Itu jelas oli adalah untuk motor, soalnya gambar motor. Kalau dari penjelasan sifat-sifatnya, oli ESO Pace itu luar biasa ya, tahan panas, tapi terutama yang lebih penting lagi adalah tahan shear, tahan kocokan RPM tinggi. Nah dulu kalau di luar negeri itu keluhannya oli motor kok lebih mahal daripada oli mobil.
Nah, salah satu alasan yang dipakai itu adalah dari sisi CR-nya. Jadi dulu itu kalau oli motor selalu PAU kayaknya ya. Ya sebenarnya tercermin juga sekarang. Oli motor itu ono tulisannya PAU ester, kalau oli mobil enggak. Walau sebenarnya kalau oli kekentalannya sudah 0W20 seringnya sudah harus pakai PAU. Kalau nggak gitu ya nggak tahan panas. Nggak bisa tetap encer waktu suhu dingin. Yang dicari bukan tahan panasnya tapi tahan dinginnya ya. Nah ini sekarang Esso Apache nulis pakai pelan dulu. Dengan bahan semi sintetik ya harapannya olinya bisa lebih awet. Harapannya olinya bisa tahan agak lama, lebih lama daripada bahan oli mineral. Jadi kelemahan oli mineral kan ya secara CR kalah sama PAU, terus apalagi ketahanan panasnya juga kalah, terus apa mana nggak tahu, lupa. Yang jelas ini mesin dalam kondisi rada asak-asak ya, habis kemarin pakai oli Top One. Oli Top One kalau disimpulkan itu aditifnya unik ya, beda sendiri dari yang lain. Ya sama uniknya lah dengan extend. Nggak berarti uniknya itu ngeplug sama persis, enggak. Kalau extend itu lebih ke RPM rendah, RPM tinggi juga halus. Tapi itu awalnya. Sayangnya entah mengapa ya bahan olinya cepat rusak. Yang Top One juga bahan olinya cepat rusak. Entah mengapa ya. Barangkali justru karena terlalu banyak aditifnya jadi cepat rusak. Cepat rusak karena ya jelas ya, jalan pertama dengan ketika mau sampai tujuan suara mesin kasar wis beda. Nah itu ciri oli yang enggak kuat pakai lama ya. Jadi Top One itu cocoknya untuk pemakaian pendek-pendek ya, bukan untuk pemakaian panjang, bukan untuk touring. Ya tentu penulis nggak tahu apa ada versi touring khusus untuk Top One ini. Tapi ya penulis pilih yang paling kental ya, mestinya yang paling tahan toh. Tapi ternyata enggak. Terus apa lagi? Enggak rekomendasi ya, karena ya itu bahan olinya cepat rusak. Sama kayak extend. Tentu kalau maksa extend bagus, Top One bagus ya silahkan. Tapi menurut penulis banyak oli-oli lain yang lebih bagus. Oli rata-rata seperti motor multi power, seperti mobil super, seperti apa ya, kalau Adnoc enggak ya. Adnoc itu bahannya jauh lebih cepat rusak daripada motor multi power ataupun mobil super. Tentu ya beda dari oli rekomendasi macam Mes, Rangga Saya 40, Pastoron Techno yang ungu, yang 15W50. Ini karakter suara mesinnya enggak terlalu kasar, dipakai di RPM rendah karena ya memang ada ZDDP nya. Sekarang udah mulai penulis agak kencang. Kalau sudah agak kencang ini pasti akan lebih halus suara mesin. Terus apalagi ya, wes ya soal oli wes habis penulis uji top speed ini. Nanti penulis teruskan lagi reviewnya setelah mau sampai kantor ya. Ini sudah lama nggak hujan, kayaknya mau hujan ya.
dari sisi performa kayaknya lebih bagus daripada oli Top One ya. Ya, kenapa juga mepet kanan itu ya, padahal nggak niat lambat, nggak niat cepet. Iya, nggak tahu lah. Ini kayaknya top speed. Ini kehalang udara dingin kayaknya ini. Udaranya terlalu dingin untuk motor penulis. Jadi butuh agak panas baru bisa keluar tenaganya. Ya ini terlalu dingin udaranya kayaknya. Kalau ingin kencang harus jalan agak lama biar mesin jadi panas. Tapi masalahnya pendinginan motor penulis terlalu baik. Karena kulannya sudah pakai campuri air. Ya nanti penulis teruskan lagi kalau sudah mau dekat kantor. Ya jadi oli ESO Pace ini ternyata ya sesuai harapan, sesuai dengan kemampuan oli semi sintetik masa lalu. Jadi olinya beneran tahan sear, tahan kocokan. Jadi dari tadi kan kebut-kebutan ya, itu nggak terdengar suara kasar, nggak terdengar suara asak-asak. Olinya sendiri termasuk kategori performa, halus ya, halus. Jadi performanya nggak begitu keluar ya. Olinya halus, sepertinya butuh agak kencang sedikit untuk bisa merasakan efeknya. Jadi jalan tadi nyantai, emang nggak makin kasar, tapi juga nggak makin halus. Setelah jalan di kecepatan 60-an baru mulai halus. Entah ya model aditifnya apa. Jadi ini sebelahnya mobil kan, suara asak-asaknya nggak terlalu terdengar. Share stability lumayan lah ya, hampir sama dengan ya Castrol GPS ataupun oli FK ataupun oli Petronas Spirinta. Layak disebut oli semi PAU ya. Jadi nggak terasa makin encer. Di semua RPM terasa licin, maksudnya di semua kecepatan pelan atau kencang terasa licin. Terus fokusnya kayaknya tapi ke licin, sehingga performa kayak nggak beda dari oli Top One. Nggak beda artinya ya nggak bisa begitu keluar. Oli ESO Pace sendiri sampai sekarang kayaknya masih cukup banyak ya, nggak selangka Castrol GPS yang penulis cari cuma di toko online cuma satu tok yang jual ya, satu tok yang jual, itu pun stoknya tinggal 5. Harga juga jadi naik karena jadi ada orang yang minat, katanya malah pernah sampai naik 100.000 ya. Nah kalau ESO Pace ini stoknya masih cukup banyak. Penulis beli berapa harganya ya, 55 ribuan kalau nggak salah.
Jadi unik juga, harga olinya nggak tinggi ya, karena jumlah cukup banyak mestinya ya harga nggak begitu naik. Yang jual lebih dari 1 orang, jadi masih mudah nyarinya Esso Pace ini. Mungkin karena dulu oli populer makanya cukup banyak jumlahnya. Castrol GPS habis bis tinggal 5 tok, mungkin ya se-Indonesia. Penulis kalau rekomendasi ya nggak bisa pakai oli yang langka ya, minim harus cukup banyak ya. Tapi dibanding Castrol GPS kayaknya masih bagus Castrol GPS ya, rasanya kayak gitu. Castrol GPS minim bisa keluar tenaganya lah itu. Kalau ini Esso Pace lebih ke halusnya mesin. Tapi lihat lagi lah, ini masih pendapat sementara, nanti bisa aja berubah. Lihat apakah olinya tahan fuel dilution atau enggak. Karena ya motor penulis masalah utamanya kan fuel dilution ya. Ya wes lah gitu aja. Intinya puas pakai Esso Pace sementara ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.